Relawan Anies AHY hina istri Gibran, budak seks. Rakyat harus dukung Ganjar, ditulis oleh Manuel di Zewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ngeri banget melihat sebuah cuitan yang mengatakan dan menghina istri dari wali kota Solo, yakni istrinya Gibran dengan sebutan budak seks. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa mencuitkan hal-hal yang begitu barbar dan sangat amat menunjukkan kebenciannya. Kemungkinan masa lalunya menyedihkan atau keluarganya satu persatu meninggalkan dia karena tindakannya yang sangat amat jahat. Kalaupun dia seorang ayah, mungkin dia adalah ayah yang punya nafsu kepada anak perempuannya. Kalaupun dia adalah seorang suami, dia adalah suami yang selalu tidak setia dan menganggap istrinya adalah hal demikian. Kalaupun dia mengikuti ceramah-ceramah agama, tentu dia akan mengikutinya seperti yang dipimpin oleh Habib Bahar Smith. Bermedia sosial dengan sangat jahat dan hatinya penuh dengan kebencian, iri hati melihat istri dari Gibran yang bersahaja, cantik dan memiliki suatu kehormatan. Mungkin masa lalunya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Dan dia mendapatkan satu tokoh yang merangkulnya, yakni Anies Baswedan. Saya yakin Anies Baswedan dan AHY mungkin mulai kebingungan melihat bagaimana relawannya banyak yang jadi barbar dan begitu jahat terhadap sesama manusia. Sudah ditanggapi oleh Gibran untuk tidak melanjutkannya agar tidak dilaporkan oleh polisi. Pendukung Anies Baswedan ini semakin lama semakin mempermainkan hukum dan menantang balik Gibran untuk melaporkannya. Bahkan melihat lagi dia bukan hanya pendukung Anies Baswedan, melainkan pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan mengatakan bahwa istrinya Agus cocok jadi ibu negara, sedangkan disandingkan dengan istri Gibran lebih cocok jadi budak seks. Ini adalah satu cuitan yang buat saya sangat mengerikan dan tidak bisa dianggap enteng karena kebencian benar-benar sudah memakan otak orang ini dan juga harga diri dari negara ini dipertaruhkan. Otak yang penuh dengan kebencian akan berfantasi dengan begitu liar dan membuat orang lain ketularan bencinya. Kita sudah melihat di tahun 2016 sampai 2017 kemarin bahwa kebencian yang dimunculkan terus-menerus dan disuarakan di rumah-rumah ibadah menjadikan Ahok hancur karakternya dan Anies Baswedan menang dengan cara-cara yang tidak terhormat. Kebencian yang diutarakan oleh pendukung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadikan sebuah bukti bahwa mereka ini akan menjadikan negara Indonesia hancur lebur. Negara Indonesia akan begitu mengerikan di bawah tangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, juga orang-orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia di tahun 1998. Pendukungnya barbar dan begitu menyuarakan kebencian yang sangat amat meresahkan. Apalagi istri Gibran yang tidak punya kaitan apapun terhadap Pilpres nantinya malah disangkut pautkan dan dijadikan alat penghinaan. Betapa rendahnya mereka menganggap perempuan, dan bayangkan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia nantinya hari depannya mau jadi apa kalau Anies Baswedan berkuasa dan pendukungnya menjadi semakin besar kepala. Kita melihat tidak ada reaksi juga dari Anies Baswedan terkait pendukungnya yang begitu barbar dan brutal. Karena mungkin dia tahu bahwa nantinya jika dia bereaksi, dia akan kehilangan suara. Jika dia mengecam tindakan tidak beradab yang dilakukan oleh pendukungnya, tentu dia akan merasa rugi kehilangan suara. Karena memang basis suaranya ya hanya orang-orang yang otaknya penuh dengan kebencian dan terus dipelihara agar semakin lama semakin membara apinya sampai tahun 2024. Pendukung Anies dan Prabowo adalah kelompok yang harus kita jegal bersama-sama di tahun 2024. Kita harus memilih Ganjar Pranowo untuk Indonesia yang lebih santun dan lebih proper di dalam bertindak dan bermedia sosial. Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang punya rekam jejak yang tidak perlu kita ragukan lagi dan juga memiliki satu pandangan tentang bermedia sosial yang bijak. Ganjar Pranowo sangat bijak di dalam memilih setiap kata-kata dan memilih bagaimana reaksi terhadap nyinyiran atau tudingan dari kubu sebelah. Ganjar Pranowo menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin juga sekaligus orang yang mengedepankan tata krama di dalam setiap tindak tanduknya. Pendukungnya pun banyak yang rasional dan meskipun mereka banyak yang kelihatannya membela terlalu banyak dan terlalu berlebihan, tetap saja tidak ada hoaks yang dimunculkan untuk membunuh karakter lawan politiknya. Ganjar Pranowo adalah jawaban satu-satunya di dalam solusi akan ujaran kebencian dan juga Indonesia yang lebih maju lagi. Bagaimana menurut Anda?
Prabowo capres potensial, Fadlizon lenyap dari radar politik. Drama apa pula ini? Ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak Prabowo dinobatkan sebagai capres potensial yang katanya lebih layak menggantikan Presiden Jokowi, Fadlizon kini seolah-olah lenyap di telan bumi. Kemana dia? Padahal sejak Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, ini orang biang keroknya segala sumber kegaduhan. Fisiknya minta ampun. Fadlizon adalah sosok nyata politisi yang kerap menciptakan biang kerok kegaduhan. Bahkan saking ngaconya, teroris pun dibilangnya mati-matian dan memaksa aparat khusus 88 dibubarkan. Tujuannya jelas, sengaja mengadu domba dan memecah belah masyarakat. Dengan demikian, minimal Prabowo masih dapat tempat di hati golongan kadrun. Lumayan buat nambah-nambah suara pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Politik berdiri di atas dua kaki itu sengaja dimainkannya untuk meraup suara golongan onta kadrun. Satu kaki di pemerintahan, satu kaki lainnya sikat-sikatin pemerintahan Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan Fadlizon selama ini adalah agenda politik terselubung demi memuluskan langkah Prabowo yang saat ini sedang naik daun. Sebab bau-baunya jelas, berbagai situasi memanas yang ditimbulkan oleh Fadlizon sejak 2014 yang lalu adalah framing yang sengaja diciptakannya menuju pemilu 2024. Sebab tidak mungkin Presiden Jokowi hanya satu periode, pasti dua periode. Secara tersirat misi Fadlizon itu berhasil, namanya juga politik. Cara apapun harus dilakukan demi meraih kemenangan yang gemilang. Menggilangnya Fadlizon, Gerindra kini berubah total bagaikan malaikat surga yang sejuk dan menenteramkan hati. Tidak barbar seperti dulu lagi. Dengan raibnya Fadlizon dari peredaran, bisa jadi dijewer Prabowo, suruh mingkem dan tiarap dulu untuk sementara waktu. Jangan macam-macam loh, ini kesempatan emas yang hanya sekali dalam seumur hidup. Kura-kura begitu jeweran Prabowo ke Fadlizon. Lalu dijawab Fadlizon, siap dan 86. Bisa jadi begitu asumsi saya, tapi kalau memang ia benar begitu, pintar banget mereka main sandiwara palsu selama ini sengaja baik-baikin Jokowi. Jelas saja orang waras merasa tidak masuk akal, sebab yang namanya intrik politik itu bisa dalam bentuk apa saja. Contohnya Fadlizon yang sengaja menghilang ini. Dengan raibnya Fadlizon yang seakan-akan ditelan bumi dan dihembus angin malam yang mencekam itu, Prabowo sedang menciptakan framing supaya rakyat senang, sejuk, bahagia dan happy tralala. Hasil akhirnya bisa ketebak, melabuhkan pilihan ke pundaknya dengan sebuncah asa. Sebab elektabilitas Prabowo saat ini yang paling top chart dibandingkan dengan dua capres kelasnya Mukbantam junior lainnya itu. Semua keberhasilan strategi politik Prabowo tentu saja tidak lepas dari andilnya Fadlizon. Sebagai calonnya oposisi pemerintahan Jokowi bagi Fadlizon, apapun yang diucapkan Jokowi, apapun yang dilakukan Jokowi, apapun kebijakan Jokowi tidak boleh lepas dari sentilan-sentilan mulutnya Fadlizon. Setelah kekalahan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, plus ditambah dengan hengkangnya Ahok dari Gerindra, maka lengkap sudah amunisi bagi Fadlizon untuk menghamburkan rentetan peluru politik ke Jokowi. Fokusnya hanya sosok Presiden Jokowi saja yang menjadi sasaran tembaknya, yang lain tidak digubrisnya karena tidak penting. Apapun kebijakan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan, dihajarnya tanpa ampun. Makanya sampai detik ini saya masih jengkel setengah mati sama si Fadlizon ini. Jejak digitalnya sudah terlalu banyak tercatat dengan sangat nyata, liar dan tidak terkendali. Bahkan di saat Prabowo sudah masuk dalam jajaran ring lingkar satu pemerintahan Presiden Jokowi pun, tetap saja Jokowi kena apesnya dihajar Fadlizon tanpa ampun. Yang jelas, bila nanti Prabowo berhasil jadi presiden kelak, Fadlizon ini sudah pasti jatahnya menteri. Entah itu Menko Polhukam atau Menteri BUMN. Sudah pasti itu jatahnya, saya sangat yakin sekali. Tapi sikap saya jelas dan tidak berubah. Saya masih merasa ngeri bila kelak Prabowo menang jadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Praktik kekerasan HAM dan penculikan terhadap para oposisi bisa saja terulang kembali demi kepentingan negara. Pembungkaman suara-suara oposisi bisa dilakukan melalui sistem tangan besi dengan cara otoriter lunak. Seperti yang disampaikan Prabowo ke Ellen dulu bahwa negara sebesar NKRI ini harus dikelola dengan cara otoriter lunak. Memang iya sih ada benarnya juga menghadapi ratusan juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ngeyalan dan lebay tingkah dewa itu bukan hal yang mudah semudah membalik telapak kaki. Butuh ketegasan negara.
Sebab tingkat pendidikan serta kultur dan budaya termasuk namun tidak terbatas pola pikir yang berbeda satu sama lain yang bikin bangsa yang besar ini semau-maunya memaknai arti demokrasi demi kepentingan pribadi maupun golongan. Namun bagi saya, kalimat otoriter sekalipun dibalut dengan frasa lunak tetap saja bikin saya merinding ngeri. Selain itu, saya juga kurang yakin Prabowo bakal melanjutkan pembangunan IKN, sebab jiwa Prabowo adalah jiwa militer yang melekat kuat dalam dirinya sejak muda. Setelah berhasil jadi Presiden RI, bisa jadi Prabowo bakal mengingkari janjinya dengan tidak melanjutkan pembangunan IKN lagi, dengan dalih dananya akan digunakan untuk memperkuat militer RI. Selain itu, praktik nepotisme jaringan terah cendana juga pasti akan muncul dengan sendirinya dan merajalela. Sejarah dan fakta mencatat, Prabowo adalah bagian dari terah cendana. Celah keberpihakan Prabowo ke cendana dengan sendirinya akan terbuka lebar. Ini fakta yang tidak terbantahkan pun bikin saya meradang dan tidak rela. Bisnis cendana akan semakin liar, tidak terkendali, yang bakal mereka lakukan dengan pola dan cara-cara licik seperti yang mereka lakukan ketika bokap mereka, Soeharto, berjaya selama 32 tahun lamanya itu. Peranan kepolisian, KPK, dan Kejagung juga berpotensi digergaji dan dimutilasi tanpa ampun jika dirasa mengganggu pergerakan terah cendana. Praktik intervensi hukum juga sudah barang tentu berpotensi terbuka lebar. Jika ada sanak saudara, keluarga, kerabat, handai taulan dan kroni-kroninya yang bermasalah dengan hukum, maka pihak kepolisian tidak akan punya nyali untuk menyeret mereka ke proses hukum jika Prabowo sudah turun tangan. Ini pernah terjadi adanya upaya intervensi Prabowo yang berupaya mempengaruhi Presiden Jokowi agar membebaskan dari penjara para pelaku makar yang dilakukan oleh almarhum Rahmawati, Kiflan Zain, dan antek-antek mereka dulu. Dan yang paling bikin bulu ketek saya berdiri kencang, Undang-Undang Dasar 1945 bisa jadi dikembalikan Prabowo ke versinya yang asli. Sehingga dengan demikian maka kemungkinan Prabowo akan menjadi presiden seumur hidup seperti Soeharto dulu karena dipilih langsung oleh MPR RI. Kemudian ada satu hal lagi yang juga bikin saya agak ngeri-ngeri sedap. Siapa ibu negara yang bakal mendampingi Prabowo di setiap kunjungan kerjanya ke luar negeri? Masa Aming? Dengar-dengar titiknya Prabowo juga sudah tidak berfungsi lagi lantaran dicincang Fretilin dijadikan saat perang tim-tim dulu. Apa ya benar begitu? Hoax atau fitnah? Entahlah. Kalau saya mah, gelap aja, sebab pertanyaan besar saya selama ini yang masih mengganjal hati saya masih belum terjawab di mana Fadlizon sekarang. Kenapa menghilang? Sandiwara apa pula yang sedang mereka mainkan saat ini? Sudah itu saja, kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?